Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang bab 8, yaitu accessing command line. Langsung saja. Nah, di sini teman-teman akan belajar 3 materi, yaitu General Language in Debian, pengenalan basic terminal, dan password root pada Ubuntu. Langsung saja, kita yang pertama akan membahas tentang General Language in Debian. Langsung saja kita ke VirtualBox-nya. Nah, di sini kita sudah ada Debian ya. Kita langsung start saja. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masuk ya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke terminal. Sekarang kita akan mengganti bahasanya. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia dan saya akan mengganti ke bahasa Inggris. Kita bisa mengetik pada terminal, yaitu masuk ke root dulu dengan perintah su. Nah, saat teman-teman mengetikkan password, di sini tidak terlihat ya. Kita langsung enter. Nah, lalu untuk mengganti bahasa, teman-teman bisa masuk perintah sudo dpkg min reconfigure localhost. Kita enter. Nah, di sini untuk scroll kita bisa menggunakan tanda panah ke bawah. Dan untuk mengganti bahasa Inggris itu kodenya EN ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin mengganti ke bahasa Indonesia itu kodenya ID. Kita cari yang EN untuk mengganti ke bahasa Inggris. Kita cari yang EN US UTV min 8 UTV min 8. Nah, ini ya teman-teman. Nah, untuk memilih, teman-teman bisa menekan spasi dan akan muncul bintang. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini teman-teman pilih yang EN_US_UTV8. Kita enter. Nah, sekarang kita bisa ganti bahasa kita ke aktivitas. Ini ya. Lalu kita ketik pengaturan. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah dan mencari yang ada gambar benderanya atau wilayah dan bahasa. Nah, di sini kita masuk ke sini ya. Di sini kita disuruh memasukkan passwordnya. Lalu kita klik titik 3 ini. Untuk bahasa saya pilih Inggris. Untuk akun Anda saya juga ganti ke bahasa Inggris ya. Nah, ini kan sudah teman-teman. Lalu saya akan mereboot Debian kita. Kita klik silang. Lalu kita power off dulu. Nah, lalu kita start lagi ya. Nah, di sini terdapat opsi yang mana kita harus memilih bahasa pada penamaan filenya. Yang mana sebelumnya itu menggunakan bahasa Indonesia dan diganti ke bahasa Inggris. Karena saya ingin mengganti ke bahasa Inggris, maka saya klik yang update names. Nah, sekarang sudah ganti ke bahasa Inggris ya. Dimana sebelumnya di sini tertulis aktivitas, sekarang sudah ganti ke activities. Itulah tentang materi ke-1. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Basic terminal merupakan suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada host OS Linux. Kita buka VirtualBox-nya.
Lalu kita buka VirtualBox-nya, start Debian, dan buka terminal. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman tahu nggak sih apa arti nama sebelum tanda @ ini? Jadi, nama sebelum tanda @ ini merupakan penamaan yang digunakan sebagai user, yang mana ini sudah kita tetapkan ketika kita melakukan proses internalasi. Nah, kalau teman-teman ingin mengecek nama user itu, bisa dengan perintah whoami. Kita enter. Nah, ini menandakan bahwa username saya adalah Seviana. Nah, lalu apa sih maksud dari setelah @ ini? Ini merupakan hostname yang digunakan pada Debian server ini, yang mana hostname itu digunakan sebagai penamaan dalam jaringan. Jadi, misalkan server ini berada di Banjarmasin, sedangkan saya di Pemalang. Nah, ketika saya akan meremote Debian server yang berada di Banjarmasin, maka saya harus menggunakan penamaan hostname ini sebagai penamaan untuk meremote. Jadi, saya meremote nama Debian dan memasukkan IP address. Nah, jika teman-teman pengen mengecek nama hostname-nya teman-teman, bisa masuk perintah hostname.ctl. Hostname.ctl. Kita enter. Di sini terdapat stick hostname. Lalu terdapat ikon name, Celsius, VM, dan informasi lainnya. Karena saya menggunakan VirtualBox, maka virtual shelltions-nya Oracle. Kalau teman-teman menggunakan VMware, kemungkinan virtual shelltion-nya akan berbeda. Jadi, sekali lagi, hostname ini atau Debian ini merupakan penamaan pada jaringan ketika saya mengakses sebuah internet. Maka terdapat nama ini yang akan muncul pada internet tersebut. Nah, untuk menghilangkan ini semua, teman-teman bisa ketik clear saja. Apa sih maksud dari tanda lengkung ini? Biasanya ada di sebelah angka 1 di keyboard. Jadi, maksudnya adalah ketika terdapat lambang ini di terminal kita, itu mendapatkan bahwa kita sedang berada di home directory. Teman-teman bisa gunakan pwd untuk mengecek di mana keberadaan kita sekarang. Nah, oke, sekarang kita berada di home/Seviana. Nah, ini saya akan masuk ke directory lain yang mana membuat saya tidak berada di home directory lagi dengan perintah gd/ atau tanda miring etc. Ini adalah perintah di mana saya akan masuk ke directory etc. Di sini lambang lengkungnya hilang ya, karena saya sudah tidak berada di home directory lagi. Saya akan coba ke home directory lagi dengan perintah cd spasi /home/Seviana. Kita enter. Nah, jika teman-teman harus klik enter terlebih dahulu. Lalu teman-teman bisa langsung ketik cd/home/nama teman-teman. Kita enter. Nah, maka tanda lengkungnya akan muncul lagi ya, karena saya berada di home directory. Lalu, apa sih maksud dari lambang dolar ini? Lambang dolar ini merupakan penandaan hak akses. Ketika terdapat tanda dolar, ini menandakan bahwa teman-teman hanya memiliki hak akses user biasa. Dan jika teman-teman terdapat lambang seperti ini, itu menandakan bahwa teman-teman memiliki hak akses root atau hak akses yang paling atas. Karena terdapat beberapa direktori atau file yang hanya dapat diakses menggunakan direktori root. Nah, caranya bagaimana sih agar kita dapat ke hak akses root? Teman-teman bisa masuk perintah su. Lalu masukkan password teman-teman ya.
Nah, teman-teman bisa lihat tanda dolarnya sudah hilang ya. Itu menandakan bahwa hak akses saya sudah dalam hak akses root, sehingga saya dapat mengakses direktori apapun. Nah, tapi kok lengkungnya hilang juga sih? Nah, karena ini saya tidak berada di home directory. Loh, bukannya ini berada di /home/Seviana, yang menandakan bahwa saya berada di directory home. Jadi berbeda ya, home directory-nya root dan home directory-nya user biasa itu berbeda. Jadi gimana sih kalau kita mau ke directory home root? Kita bisa masukkan perintah cd /root. Kita enter. Sekarang kita sudah berada di home directory-nya root. Dan di sini logo lengkungnya juga sudah ada lagi ya. Nah, itulah materi kedua. Kita lanjut ke materi yang terakhir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi password root pada Ubuntu. Nah, jika proses instalasi pada Debian itu terdapat parameter password root, sehingga kita bisa membuat password root secara langsung. Tapi di Ubuntu itu ketika proses instalasi tidak ditampilkan parameter, sehingga kita tidak bisa membuat password root. Jadi bagaimana sih membuat password root pada Ubuntu? Teman-teman bisa mengikuti videonya dan simak ya. Caranya kita bisa buka VirtualBox dan start Ubuntu-nya. Jika di Debian kita memasukkan perintah sudo, maka akan langsung muncul parameter passwordnya seperti ini. Nah, sedangkan di Ubuntu kita belum men-setting password root, jadi kita tidak bisa memasukkan password apapun. Sekarang kita akan membuat password rootnya dengan perintah sudo passwd. Kita enter. Nah, sekarang kita disuruh memasukkan password user. Kita tidak langsung membuat password rootnya ya, tapi kita diharuskan memasukkan password usernya terlebih dahulu. Password user itu yang digunakan saat kita login ke Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini kita baru buat password rootnya. Di sini saya kasih password 1212. Lalu kita masukkan lagi password yang tadi. Sekarang kita sudah bisa masuk ke hak akses root dengan perintah su. Lalu masukkan password 1212. Nah, sekarang kita bisa cek apakah kita berada di user root dengan perintah pwd. Kita enter. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya, kita sekarang sedang di home/Seviana. Kita bisa masukkan perintah cd /root. Kita enter. Lalu kita ketik pwd. Nah, oke, sekarang kita berada di root ya. Nah, itulah materi beberapa dari saya tentang accessing command line. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.